Nah, Alia, yang menarik juga kan ini nanti para penonton sobat perspektif sosiologi nanti juga akan melihat Alia ini juga adalah melanjutkan kuliah S2 dengan jalur beasiswa LPDP begitu ya. Nah, ini juga kan satu fasilitas yang nanti harus dipersiapkan oleh teman-teman yang sekarang lagi kuliah S1. Ceritain dong gimana bisa dapat kesempatan dapat LPDP itu. Biasanya saya, kalau misalnya waktu itu kan ininya karena saya kan kekhususannya sosiologi kan, Hmm, kebijakan gitu. Dan juga kan pembangunan sosial. Sosiologi itu kan bisa ke arah sana. ya. Terus akhirnya ya karena waktu itu karena kan kayak kepikiran cuman kesempatan oh Hmm, beasiswa yang kalau dalam negeri salah satunya tuh LPDP. Jadi LPDP tuh nggak cuma keluar negeri, teman-teman. Jadi dia ada juga yang ke dalam negeri ininya dan itu ada lagi sih satu lagi tuh beasiswa unggulan apa ya. Tapi saya daftarnya yang LPDP. Jadi tuh kayak persiapannya ya kayak seleksi berkas atau apa. Tapi hmm, waktu ngeinin ke LPDP, karena saya kan ini kan saya kuliah nih di jurusan pembangunan sosial. hmm, Kayak kayak pemerintahan yang sekarang fokusnya pengen bangun hmm. ya saya bisa Cocok ya. berkontribusi Hmm, dengan ke ya. negara yang ke arah sana gitu pembangunan. Kayak mungkin jurusan saya ternyata saya nggak nyangka kalau jurusan saya kayak ada impactnya gitu loh yang akhirnya bisa dapat ke sana Hmm, gitu, dapat kesempatan dapat beasiswa LPDP gitu. Kamu karena memang saya ternyata pas dalam pas ketemu udah dapet nih LPDP kan ketemu sama penerimanya lain. Saya hmm, nanya jurusannya pada jurusan apa sih gitu. Kebanyakan yang natural science kayak hmm. teknik, dokter, terus Biologi itu ya. biologi, Hmm, kimia atau apa yang pokoknya banyak yang teknik gitu, hmm, teknik informasi atau apa. Terus yang sosumnya gitu, yang sosialnya paling kayak jurusan ekonomi gitu, atau perencanaan publik atau hmm. apa sih? Ya saya juga nyari juga temen kan pengennya. Ada nggak yang jurusannya kayak ini? Oh Nah, ternyata saya di antara yang banyaknya itu saya ke ini keikut gitu. Ya alhamdulillahnya kepilih begitu. gitu ya. Karena memang kan kalau misalnya kita mau daftar beasiswa LPDP itu kan kayak kita Hmm, juga apa sih namanya kayak pengen punya visi 5 tahun ke depan mau jadi apa gitu, oke, 10 tahun ke oke. depan mau jadi apa. Saya jawab waktu itu jadi menteri gitu. Hmm, Tapi ininya saya pengen ke karir di akademik terus habis itu nanti saya kayak Bu Sri Mulyani gitu hmm, yang jadi menteri, yang dosen hmm. kan terus dia jadi menteri akhirnya. Terus habis Betul. itu kita pokoknya kan asalkan kita mau daftar beasiswa itu juga ya kayak punya visi juga lah gitu. Kita Hmm, mau 10 tahun ke depan mau ngapain, kita mau kontribusinya kayak bentuknya kayak apa aja. hmm, Asal dapat dapat aja gitu loh gambaran ininya gitu. Inline gak sama jalur kuliahnya gitu. Nggak hmm. ini masuk cara masuk ini kayak gimana. Lebih tipsnya kayak gitu. Kayak kita harus tahu juga kan beasiswa ini maunya penerimanya tuh kayak gimana. Ya Hmm. kalau misalnya kitanya jelas, ya itu tadi satu kata saya ingat kata dosen saya waktu daftar itu beasiswa, kamu nih gitu kan, ini kamu tinggal kuatin aja niatnya terus Hmm, habis itu kayak mungkin orang akan ngeliat niat kamu tuh emang pengen ke arah sana, pengen yang hmm, bagus lah gitu. Ya pasti ada yang dukung lah gitu. hmm. Termasuk akhirnya negara yang dukung kayak yaudah kamu Ya, kuliah nih itu karena nah emang pengen ke sana ya. ini juga Alia bagaimana apa namanya ya menerjemahkan eh, apa disiplin sosiologi yang murni kemudian dijadikan sebuah apa namanya sebuah daya tawar tertentu sehingga seseorang itu meskipun dari sosiologi yang mungkin ilmu murni gitu ya masih Hmm, relatif abstrak dibanding ilmu-ilmu yang lain hmm, tetapi bisa menerjemahkan bagaimana kontribusi disiplin ilmu ini terhadap pembangunan terhadap kehidupan masyarakat kan seperti itu ya. hmm, hmm. Bagaimana Alia Menerjemah ini menerjemahinnya sehingga karena ya mereka well you are a fine candidate misalnya. Oke, kamu adalah kandidat yang pas untuk nah gitu. Apa sih yang mau dikontribusikan? Kan begitu kan pasti tanya kan ya? ya yang lebih Hmm. kayak pasti itu Hmm. pertanyaan wajib ya di setiap Pertanyaan wajib. beasiswa gitu. Hmm. Beasiswa gitu ya. Waktu itu nerjemahinnya kayak gitu kan kayak ini kan saya belajarnya ilmunya tentang masyarakat luas. Kayak Hmm. semua aspek saya pelajarin di sosiologi. Mau dari sudut pandang kayak gimana? Kata saya kalau kalau misalnya di pembangunan nggak ada orang yang punya ilmunya ini mungkin akan rasanya nggak dapet aja feel-nya. Tapi kayak kurang Hmm. lebihnya ngomongnya asiknya kayak gitu ya. Hmm. Kayak kita tuh bisa karena kita kan punya ilmu sosial kayak kita kan sosiologi tuh kayak punya ilmu yang buat ngejangkau
masyarakat gitu kan, kayak kita belajar komunitas, belajar yang beda-beda gitu, yang maksudnya yang level negara, perusahaan atau apa. Ini tuh ternyata si sosiologi tuh bisa masuk kemana aja. Asalkan emang kita nerjemahinnya itu tadi, asalkan masih ada masyarakat hidup, kita berurusan dengan manusia atau apa, tetap ini kayaknya masih bisa berkontribusi nggak ini ya. Terus orang kan dengerinnya tuh kayak, wow, kok Biskaun nih kayaknya nih apa anak ini bisa menjelaskan semuanya. Kayaknya tahu-tahu aja mau ditanya politik, mau ditanya isu ini, isu itu, kejawab aja gitu. Karena saya bilang karena saya kan belajar tentang masyarakat. Saya bisa kalau asalkan masih ada masyarakat itu sosiologi masih tetap ada gitu. Saya kayak ngerasa ini tuh wah itu kan maksudnya ya emang harus dikasih kepercayaan diri juga ya. Kalau kita mau nyampein si sosiologi ini kayak apa gitu. Karena orang ternyata memang ya saya selalu beranggap kayaknya belum tentu dia ngerti sama bahasa-bahasa sosiologi yang mungkin kayak kita udah familiar gitu kan. Sih bilangnya gampangnya kayak bahasa ininya aja, bahasa awamnya. Oh ternyata sosiologi tuh bisa punya peranannya kayak misalnya nih mau nanggepin yang isu konkret gitu ya, peran yang konkret kan. Kayak itu kan konkret kayak misalnya ya kan mungkin nggak semua orang tahu sedalam apa isu yang ada di sosial ini dan lapisan apa aja, orang nggak bakal mungkin ngeh, kayaknya dianggapnya sama aja gitu kan. Sebenarnya nggak juga kalau dari sosiologi itu bisa, tapi kita yang ininya adalah saya nggak bisa ngejudge, kita kan di sosiologi nggak ngejudge tuh dia benar apa salah, tapi kayak kita ngasih pandangan itu kayak orang kayak ngelihatnya, oh saya nggak kepikiran, kamu itu kepikiran hal itu gitu. Oh iya itu juga ya, kok kamu kepikiran sih gitu. Kita yang ini aja nggak kepikiran loh kalau misalnya itu gitu kan. Oh ternyata sosiologi bisa ngejangkau sebanyak itu ya. Iya gitu kan. Nah itu kan emang terus akhirnya ya itu kayak sebenarnya kontribusinya bukan kayak oh saya mau membangun masyarakat atau apa. Tapi saya mengenal, saya tahu kalau mau bikin kebijakan yang pas apa gitu kan istilahnya. Kalau misalnya langkah konkretnya mau bikin acara tuh saya lebih tahu. Ini lebih tepat sasaran gitu istilahnya. Karena lebih ngerti aja gitu dengan ininya. Orang-orang kan tadinya kayak lihat kerja atau apa, saya pernah kepikiran ternyata levelnya kayak gitu ya, dan itu bisa kayak misalnya mikirnya bisa yang level kecil-kecil kayak keluarga gitu kan, bisa juga kelompok-kelompok kayak perusahaan atau apa, komunitas. Tapi begitu bahas negara kayak misalnya tahu nih negara mau diapain juga ngerti gitu kan, orang kayak oh ya juga ya, kok nggak kepikiran, kok kamu kepikiran sih kayak gitu loh kan. Kita kan kayak kayak ngupasin lebih dalam gitu. Tapi kayak ketika ngomongnya itu asik atau apa, kayak ngerasa oh ya gitu. Ternyata kita juga perlu ya. Kayak kita juga butuh ternyata yang ilmu kayak gini. Gitu loh, kayak masuk kayak ininya gitu. Karena emang sebenarnya sayang ya kalau misalnya ini kan kadang kita suka minder nggak ini aja karena itu terlalu nggak populer gitu kan. Ya. Tapi padahal sebenarnya ketika kita jemringin orang juga pasti ketemunya kayak jurusan apa sih tadi gitu. Sosiologi bisa, gitu. Kok bisa ngejelasin yang kayak gitu? Orang tuh kayak dengerinnya seru gitu loh. Kayak wow, bisa ya. Kayak ini kayaknya nih orang tahu semuanya. Bisa dipandang dari sisi mana aja, mau yang fungsional, mau konflik, mau yang gimana bisa lah gitu. Itu Alia satu angkatan waktu penerima LPDP angkatan Alia ada berapa orang yang latar belakangnya dari sosial humaniora? Nggak tahu sih berapa persennya. Cuman kayaknya yang kenal dengan Alia ada nggak yang lain? Saya kan waktu itu kan ininya kayak ada per batch gitu kan, yang 100 ya, gitu. Ya. Kayak ada sih beberapa kayak semacam ada kali ya 30-an atau 40-an orang yang saya kenal. Terus saya masuk ke yang saya kenal aja ya. Yang saya kenal terus, tapi saya yang salah satunya yang masternya sosiologi. Saya maksudnya kan saya pengen kalau yang lain tuh masih ada yang kayak hubungan internasional masih ada lah 3 orang, politik tuh masih ada 4 orang atau apa. Nah ini saya yang masuk ke sosio UI gitu. Ini cuma seorang. Saya terus habis itu saya ternyata punya kakak tingkat satu orang doang yang juga. Itu. Iya, terus habis itu yang ada saya nanya yang angkatan 2020 ada juga nggak gitu seorang. Lah ini dikit banget ke bidang ini, padahal ini kan kayak yang lainnya tuh nggak terlalu, kayaknya banyak kan ke natural science yang tadi temuin gitu, kayak kesehatan yang rumput kesehatan gitu, atau ke teknik.
teknik apalah, yang bio apalah gitu, yang namanya ribet juga gitu kan kayak ini. Terus saya Nih, kayak berarti ya Alia, gitu. saran Alia bagi teman-teman yang belajar S1 Sosiologi, kemudian juga punya Hmm. harapan nanti akan ikut LPDP dengan basic yang kurang lebih sama dengan Alia gitu, tetap kekeh di jurusan Sosiologi. Apa sih tips atau saran-saran agar bisa kompetitif ketika mengikuti seleksi beasiswa LPDP? Misalnya ya itu tadi kayak pertama ya kan kita kadang bahkan minder sebelum daftar. Hmm. Daftar aja dulu Ya. pertama. Terus juga pas pengennya ya itu tadi karena kan kita di sosiologi sebenarnya diajarin ya cara analisis yang kita jelasin luas banyak hal. Terus juga kan kayak misalnya sekarang saya pokoknya concern sama pembangunannya manusia. Ini saya lebih ini 5 tahun ke depan ini misalnya saya tahu lah gimana caranya ngeiniin gitu. Karena di sosiologi kita semua diajarin sebenarnya. Saya yakin banget kayak itu tinggal dituangin aja dan itu kayak cuman butuh keberanian aja untuk nulis itu. Percaya Kalau diri ternyata juga. kayak percaya diri aja gitu kan. Ternyata memang ketika kita jelasin bidang kita bisa ngejangkau banyak hal gitu. Oh ternyata sosiolog orang nggak terlalu familiar aja sama sosiologi. Nah itu ketika kita bisa ngejelasin banyak hal tuh kayak saya waktu ini pas saya bisa ngejelasin banyak hal itu ada tuh kan waktu daftar kan ada tuh beberapa yang kita kenal waktu ikut seleksi agak cukup ngerasa jiper juga. Kalau bisa ya, saya tadi pertanyaan itu saya nggak bisa jawab loh. Kamu bisa loh ngejelasin ini, kok santai banget ya gitu. Wah emang dalam bahasanya bisa dalam banget. Ya iyalah di sosiologi gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu lebih inilah gitu. Saya jadi kayak ngerasa percaya diri aja di situ kayak ternyata sosiologi juga bisa. mau kemana aja itu kan tergantung. Kayak nggak usah ngerasa malu atau apa. Ilmunya udah keren, cuman gimana kita ngejelasinnya aja, jembrengin aja sebanyak itu ke iniannya. Dan cara nganalisis di sosiologi kan juga nggak yang apa sih survei-surveinya aja gitu kan. Nah itu aja coba diiniin kata aku gitu. Lebih kayak gitu sih, berani aja karena ilmunya udah keren. Nah, Alia, pindah dari S1 ke S2, ada nggak yang bergeser juga tentang misalnya teori yang lebih menarik, kemudian research interest juga yang lebih menarik dari S1 ke S2? Apakah lebih spesifik misalnya, lebih deep juga atau bagaimana misalnya? Oh, saya sekarang dulu belajar banyak sekali teori, tetapi kemudian ini yang dipakai. Bagaimana itu bisa dialami oleh Alia misalnya? Kalau di S2 bener ya, kalau misalnya teori itu jadi lebih banyak. Namanya tadinya kayak kurang-kurang kenal siapa ya tadi itu namanya kan teorinya lebih banyak gitu ininya. Kayak turunannya tuh jadi lebih banyak gitu loh nama-nama sosiolog yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu kan kayak ininya itu kerasa banget terus ternyata juga bisa apa namanya pakai banyak kayak lebih kenal banyak teori-teori yang praktikal juga yang tadinya mungkin nggak kenal juga di S1 sekarang kayak jadi lebih ini teori menurut siapa jadi kayak harus ya sampai saya ini saya lupa namanya siapa ya saking buaya kayak experience di teorinya juga jadi kayak lebih banyak karena kan kita kritik Ya, teori, kritik ya. model gitu kan. Nah, kalau mau kita terus juga di kuliah tuh di S2 tuh kan saya juga belajar tentang model-model sosial. Oh, saya dulu nggak pernah tuh nyentuh yang kayak gitu waktu S1. Kita ada bikin matriks kayak gini, bikin matriks kayak gini. Oh, bisa ya. Ternyata tuh sosial ada matriks ya. Ada bentuk pola-polanya dan itu dibikin di S2. Oh, itu dulu saya belum pernah belajar itu di S1. Tapi kayak itu sih yang ngebedain. Kayak kita kan kayak bikin perencanaan apa atau apa. Ini bisa pakai model ini ada model ini, ada model ini. Kayak banyak model ya kebanyakan. Kalau mungkin kalau S1 tuh nggak terlalu diajarin yang sedetail itu. Terus juga yang kerasa banget yang beda adalah metodenya. Kayak kuanti kuali, tapi atau mixed method itu ada lagi turunannya. Terus habis itu pakai ininya big data atau apa. Terus ada lagi nama-nama metode yang baru-baru gitu. Yang dulunya mungkin kayak kita nggak diajarin untuk kayak misalnya ya metodenya juga yang diajarin macam-macam. Ya kan, makanya tadi bilang kalau misalnya di ini aja nggak dapet experience-nya di S2 itu kayak jadi lebih banyak selain teori, juga fenomena yang kita jangkau juga jadi lebih banyak. Dan karena metodenya juga lebih beragam, jadi kayak nggak cuma satu hal atau ininya doang, dua aspek doang. Itu yang sangat kerasa waktu ngebedainnya antara kuliah waktu di S1, ya. S1 kan cuman ya paling kuanti survei. Nah, terus habis itu kuali wawancara mendalam, sekedar itu aja. Tapi
pas S2 wah banyak banget macam-macamnya, pakai pakai yang lain-lain juga bisa, yang dari koran atau apa juga bisa gitu, kayak lebih lebih kenal aja lah gitu dengan berbagai macam halnya gitu, karena mungkin ya S2 kan kayak bikin model atau apa, modelnya juga banyak ya juga, yang tadinya ini juga jadi lebih banyak, lebih bervariasi dibandingkan waktu S1 Satu. mungkin, karena mungkin nggak bukan gitu. Kalau misalnya ini kayak udah ngerasa kenal nih ini waktu S1, so ya misalkan kalau misalnya S1 sih kayaknya udah ngerasa kenal, ternyata masuk S2 wah mulai lagi dari nol gitu, karena Ada lebih lagi ya. banyak, karena kayak jadi lebih berubah, lebih banyak, kayak misalnya cuman kayak belajar klasik lah dulu, kayak kerasa banget tuh ininya sampai detail-detailnya banget lah gitu. Tapi mungkin kita nggak pernah belajar tentang apa sih itu di kayak di Mamax atau misalnya di Simal, mungkin kita nggak belajar si teorinya dia yang itu kayak di dulu aja, tapi sekarang dia kayak lebih didetailin gitu. Yang lain juga lebih ngerti. Kita sebenarnya kalau aku ngerasain jadi lebih ngerti karena dijabarinnya lebih detail sampai kayak akar pemikirannya kenapa sih kita belajar teorinya ini. Oh dulu mungkin di S1 kan mungkin kita langsung pakai teori ini. Tapi pas dulu tuh kayak ini pemikiran dia asalnya dari ini, terus dari latar belakangnya dia kayak gini, terus kenapa ada pemikiran ini dan itu, terus habis itu siapa aja yang pengikut ya si teorinya ini, ya Dalam peta gitu ya, peta yang luas ya. petanya gitu kan lebih luas, terus sampai kayak dosennya kayak ada petanya gitu. Oh kok saya waktu lagi ngambil S1 tuh nggak ada ya peta-petaan kayak gini, kan jadi lebih ngerti ya sebenarnya. Ini pengikutnya siapa, terus habis itu dijabarin lah pakai petanya gitu. Kita juga jadi kayak tahu gitu kan pemetaan si ininya kayak gimana. Mungkin kita emang di S2 nggak belajar lagi pengantar, tapi ketika ngedalamin teorinya bisa kayak gitu. Alia, ini habis kuliah mau ngapain? Setelah S2, apa proyeksinya? Proyeksinya, saya pengen antara kalau nggak jadi dosen, pengen jadi konsultan sih. Gitu ya. Dosen sosiologi ya. Sosiologi. Kalau ada peluang S3 mau lagi? Kenapa? Cuman kayak biasa biasa lah, mikir dulu. Kalau misalnya mau udah jadi S3 ya inilah, karena S3 kan lebih lagi circle-nya ya kan. Terus juga bahasanya juga lebih dalam. Nah, saya belum bisa mendalamin si bahasanya mau apa gitu, karena masih pengen banyak mau gitu. Karena kayak oh ini menarik buat di S2 nggak ininya gitu, karena saraninnya udah nanti lanjutin aja buat S3 gitu. Jadi saya bikin apa sih tugas akhirnya juga yang kira-kira kalau nanti mau lanjut S3 ini bisa diterusin gitu. Nggak, tapi masih belum terlalu ini, ternyata kan itu ketika mau ini S2 ternyata pilihannya jadi lebih banyak, jadi lebih bingung pengen semua. Nah, proyeksi terdekat apa? Yang misalnya oke deh, saya mungkin selesai, terus saya mau mengerjakan ini, atau saya mau apply untuk jadi apa misalnya, yang itu juga dikumpulkan lah gitu ya, kapital intelektual kapitalnya pada S2. Oke, saya sekarang mau jadi peneliti atau menjadi dosen, sudah kelihatan ke arah sana. Atau lebih terang, sekarang jadi lebih terang karena sudah S2. Oh ternyata saya kayaknya ke sini deh. Ya satu hal itu jadi kayak lebih kayaknya opportunity ke arah sana ada. Tapi maksudnya cuman kayak kelihatannya aja ada, lebih jelas. Kayak itu tadi juga mau dalamin apa, kan saya biasanya juga ngerjain pengalaman content writer gitu kan. Nah ini saya mungkin bisa jadi content writer di ini kali ya, lembaga yang ini gitu. Kayak di lembaga yang emang khusus riset gitu kan ada tuh sekarang yang bagian itu gitu. Saya ngelihatnya oh mungkin kayaknya bisa mencapai yang mungkin tadinya cuma bikin ini doang, bisa lah jadi penulis yang bikin apa yang lembaga kebijakan atau apa gitu kan, karena ngeliat ininya mungkin kayaknya ngeliat ke arah sana si ininya juga, karena ya kan kita namanya eranya nggak pasti juga ya, tapi kayak kelihatan lah kedua hal itu kurang lebihnya. Kalau berproyeksi namanya juga proyeksi ya. Ya proyeksinya. Kalau research interest Alia bidang apa sih, isu apa? Kalau saya tuh suka bisa dibilang sukanya macam-macam, tapi kayak lebih tetap ke isu sosiologi ekonomi tetap itu, karena kan emang pengen ekonomi gitu. Karena ternyata sosiologi bisa ya, ada sosiologi ekonomi menarik juga. Nemuin waktu dia S2 akhirnya tetap ada hubungannya lah sama sosiologi ekonomi organisasi gitu kan.
Lebih ke arah sana karena emang ngikutin apa yang waktu dia satu dulu juga. Jadi tesis S2 mau apa tentang apa? Kan itu tentang ini ya, bikin konten edukasinya gitu. Hmm. Gimana caranya biar apa bisa lebih gampang di ngertiin sama masyarakat lebih Hmm. luas. Hmm. Tapi kan itu lihatnya lingkupnya ke organisasi yang Hmm. ngelakuin itu. Hmm. Hmm. Tetap yang lebih kayak gitu sih. Sebuah lembaga kemudian mengelola satu konten tertentu sehingga Kayak gitu. bisa diterima oleh audiens, oleh publik dengan mudah begitu ya. Iya, lebih kayak gitu. Nah, Kurang iya, lebihnya. ini pertanyaan terakhir. Saya nanya, cerita dong tentang menjadi seorang content writer. Apa sih itu content writer? Apa itu content writing? Dan profesinya content writer sekarang kan ini ya banyak sekali, Banyak sekali. banyak sekali. Eh, Mm-mm. jadi ceritain apa dulu? Apa yang dimaksud dengan content writing itu, menulis konten itu? Menulis konten itu simpelnya kayak bikin blog, bikin konten-konten di Instagram. Hmm. Tapi yang bikin isi tulisannya Ya. tuh gampangnya kayak buat edukasi biasanya. Atau mau ngenalin yang buat edukasi biasanya. Tapi kayak lebih buat ya sebagai buat edukasi lah kurang lebihnya kalau content writer. Kalau copywriter kan ada lagi, itu lebih ngejelasin ke detail produknya gitu-gitu sih Oh kalau gitu. copy. Misalnya kalau copywriter, misalnya produknya adalah jam dinding, weh. Makanya jam Kayak dinding, misalnya. tapi ya bagaimana kita bisa mengarahkan orang bisa membeli jam dinding. Oh Nah, gitu. gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya content writer lebih ngejelasin si jam dinding ini cuman sekedar oh ini fungsinya jam dinding atau apa, nggak langsung ngomongin mau jualan jam dinding. Oh gitu. Kayak lebih ini aja sih, kayaknya sih lebih Edukasi ya. ya karena kan kayak ternyata emang itu kalau content writer tuh biasanya kan di bawah marketing Hmm. pemasaran Oh. ya kan gitu si divisinya biasanya loh ya. Itu Hmm. tuh lebih buat pemasaran, tapi kan pemasaran nggak bisa yang hard selling kan kalau sekarang Hmm. bahasanya lebih yang soft selling. Nah ya itu lebih banyak yang mengerjakan konten-konten di sosmed atau apa, bikin captionnya gimana yang enak dibaca. Itu biasanya content writer yang ngerjain gitu biasanya. Bedanya dengan apa penulis secara umum, misalnya penulis buku atau penulis, Beda. bedanya apa? Kalau content writer itu biasanya nulisnya nggak kayak kan tadi khususnya edukasi. Jadi kalau Hmm. content writer itu nggak harus kita suka sama isunya apa dulu. Atau misalnya Eh, nggak ini, tapi kita bisa nulisnya. oh gitu. Kita bukan Yang penting nggak bisa nulis. Ya penting maksudnya bisa kalau nulis. Oh begitu. ya gitu. Nggak tahu sih kayak ininya. Kadang kan ada juga yang emang orang kan passionnya nulis, terus Hmm. akhirnya bekerja content writer Oke. gitu kan. Kalau misalnya saya biasa nulis. Jadi Hmm. mau disuruh nulis tentang ini, tentang itu, ya bisa-bisa aja. Tapi Hmm. kalau misalnya kalau misalnya isi buku kan ngebabaknya juga lebih dalam. Betul Tulis ya. Hmm. bahasa yang dipakainya juga mungkin setiap orang punya stylenya. Hmm. Tapi kalau content writer itu biasanya ngikutin style, kita kan ngikutin personanya perusahaan Betul biasanya, ya. Hmm. gitu kan, nggak bisa yang pakai ya mungkin ada stylenya kita dikit lah gitu. Tapi kalau di buku kayaknya mungkin akan lebih kerasa. Oh ini nulis penulisnya ini gitu. Oh ini Hmm. penulisnya ini gitu kan. Nggak ini ya. Tapi kalau misalnya content itu tuh ya udah. Ya kita ngikutin personanya yang mau dibawa perusahaan kayak gimana ya kita bisa lah nulisnya ke arah sana gitu. Hmm. Nah ini nih karena memang fungsinya itu tadi kan karena dia di bawahnya marketing biasanya ya udah mau untuk mempromosikan ya perusahaan yang organisasi atau perusahaannya juga yang ada ininya content writer gitu. Hmm. Jadi kalau saya boleh simpulkan ya, kalau copywriter itu dia ke arah menjualnya, menjual Hmm. produknya, marketnya. Kalau content writer ke arah edukasinya. Tapi ke arah situ biasanya. Nah. Cuman kadang kan ini juga apa ada juga kan content writer tapi kayak ngerjainnya kayak copywriter. Kayak masih karena ini baru gitu. Hmm. Karena kan ini kan kayak pekerjaan baru lah istilahnya kan. Betul. Jadi mungkin Profesi baru profesi ya. baru. Hmm. Dulu mungkin nggak ada yang ada mewajibkan posisi content writer gitu atau Hmm. copywriter. Jadi kayak masih masih kadang masih ngeliat ada perdebatan-perdebatan tentang istilahnya juga gitu. Terus Hmm. juga sama spesifikasi kerjaan ininya karena juga ngeblur juga sama sosial media admin Betul. atau sosial media Gitu. konten, sosial media manager. Itu sih masing-masing sebenarnya kayak ada ininya gitu loh. Tapi ternyata ya itu karena mungkin masih baru kali ya. Jadi kayak saya juga masih pengen ngedalam juga itu. Tapi kurang lebihnya kayak gitu ya Hmm. penjelasan Nah, simpelnya. apa content writer itu
profesi itu muncul seiring dengan perkembangan sosial media juga, misalnya ada Kayaknya ya, ya, saya rasa kayak atau gitu. juga digunakan di di lembaga-lembaga lain itu di. Kayaknya dulu mungkin nggak ada yang spesifik untuk ngerjain tukang konten. Dulu mungkin kayak random aja gitu siapa yang ini Bisa. gitu. Tapi kalau sekarang ya dispesifikin ada yang bagian khusus untuk nulis-nulis aja, Hmm. riset, nulis, Hmm. riset, nulis, riset, nulis. Mungkin karena memang sekarang eranya kan pakai Hmm. sosmed, mungkin akan jadinya lebih berkembang kan nggak ininya. Oh ternyata maksudnya kan kalau ini kayak spesifikasinya nggak bisa ternyata kalau misalnya emang dicampur-campur bikin konten sama yang lain. Biasanya dulu kayaknya ngerasa ada yang kayak gitu deh, kayak belum ada konten writernya. Hmm. Jadi kayak bikin konten, ternyata butuh khusus orang yang dedikasinya untuk bikin tulisan Pesan aja. gitu. Untuk jadi kontributor aja. Ternyata tuh emang butuhnya content writer gitu. Nah ininya mungkin sih kayaknya ngelihatnya, kayaknya saya karena saya juga waktu lulus udah ada kerjaan itu gitu. Kayaknya, oh ternyata baru sekarang lebih banyak aja dibutuhin ya. Dalam Ini. pengalaman Alia, kualifikasi apa yang harus dipunya untuk seseorang yang punya keinginan menjadi content writer? Content writer tuh asalkan kita tuh satu ya bisa nulis. Atau bisa nulis gitu ya? Bisa Nah, nulis. Karena kan biasanya kan kalau misalnya kita ngeliat di ininya, sebenarnya saya nggak masuk kriteria karena kan saya sosiologi, karena itu bukan biasanya buat jurnalistik ya? jurnalis ya, Betul ya. jurnalistik, komunikasi, sastra-sastra atau apa gitu. Tapi ternyata kok sosiologi bisa ke content writer, kan agak bingung juga ya. It is an exception. Ya gitu kan. Nah itu kan karena memang saya bilang bukan cuma karena pendidikannya ini aja, tapi asalkan saya kan biasa saya suka baca. Ketika saya bikin tulisan, kata dosen saya bagus, itu yang memberanikan, oh saya bisa lah gitu jadi content writer. Ya udah iseng coba, yang awalnya coba-coba, Satu bisa bisa juga nulis kan, ya. atau bisa Terus, nulis. nah, Terus juga kalau saya ngerasanya sosiologi kan bisa bisa punya pengetahuan bisa lebih luas mikir juga dan ya. bisa mikir juga gitu Nah, kan, nggak ininya ya kan. jadi Terus tulisannya juga bergizi juga ya. ya, tulisannya juga bisa bergizi. Walaupun pendek ya, tapi kayak Ya, isinya daging semua betul. gitu. Nah itu dia. Itu Terus juga bedanya. kayak, Kalau jurnalistik bisa jadi cuma nulis aja, tapi nggak keluar kan dagingnya. bisa jadi karena mungkin memang kan emang orangnya juga harus bisa ngedalemin gitu kan, kayak Betul. lebih kritis atau Ya. apa. Terus juga bisa, itu kayak bikin tulisannya juga nggak judging. Ya, Bisa. ya. Kayak kan kalau kita kan bisa ya udah ngasih lepasin ke opininya masyarakat, terserah lah gimana, yang penting kita udah nyampein gitu loh istilahnya. Terus juga lebih kayak tadi kayak punya pengetahuan lebih luas atau apa. Terus juga kalau misalnya mau bikin konten itu juga ya harus mau belajar. Karena kan kita bikin konten juga harus ngikutin perkembangan juga. Stylenya kayak gimana, mau diajak stylenya apa, harus mau belajar. Karena lebih banyak dapat pelajarannya jadi lebih banyak juga. Karena sebenarnya bikin satu konten di platform X, misalnya di Instagram atau di blog, mungkin akan beda cara Oh. memperlakukan kontennya gitu kan. Cara bikin kontennya. Terus juga kita juga kenal sama, kayak paling nggak kita mau kenal sama audiensnya siapa yang mau kita ajak ngomong gitu kan. Ayo komunikatif juga lah ya gitu. Nah ininya ya kayak gitu, kayak ngeliat kita bisa nggak sih bikinnya lebih menarik, gimana sih cara ininya. Terus juga punya imajinasi, karena Betul ternyata ya. content writer itu juga nanti kan akan ngasih masukan ke visual, yang bikin desain, yang bikin apa. Ini kan kadang suka nanya, anak konten bukan cuma bikin konten doang ternyata, tapi anak konten tuh juga kayak bisa ngasih masukan, kayak misalnya saya tuh, oh ini nanti desain Instagramnya kayak gini ya gitu. Ya, Saya gambarin tuh yang kayak yang tuh nggak sih, yang gambar ya udahlah gambar acak-acak adut aja, tapi visualisasi dari di tulisan ya. visualisasinya dari tulisannya kira-kira saya tahu bayangannya kurang lebihnya bakal kayak gini ya. Kita kan harus gak imajinatif dikit ya gitu kan. Nggak itu ininya ya kayak gitu. Kalau misalnya kemampuan yang bisa ininya content writer, ini nggak cuman nggak terlepas karena dia background pendidikannya apa. Kayaknya Oh, semua orang bisa jadi content writer asalkan itu tadi bisa spesifikasi nulis, bisa umumnya. mikir ya. Bisa nulis, bisa mikir, bisa imajinasi, Imajinasi bisa ya. berkreasi, mau belajar gitu. Bisa jadi content writer. Kalau sekarang kan banyak nggak ininya. Peluangnya Kayak banyak ya. peluangnya lebih banyak. Kayaknya juga sekarang tuh ngelihat kayak kemarin di DKI ada tuh lowongan jadi content writer. Wah ada loh di pemerintahan mulai ada nih saya ngelihatnya. Ya kan gitu nih pekerjaan. Mungkin pekerjaannya
terlalu ya apaan sih cuman bikin tulisan doang. Itu susah loh ternyata. Butuh keahlian Kalau juga kan? butuh keahlian juga, makanya sekarang kayak banyak juga kan kursus tentang untuk bikin khusus tentang content writing gitu. Karena itu juga termasuk ini loh, kayak nggak ya ke job-job tapi bisa 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 ngikut atau apa, bisa jadi influencer loh kalau misalnya diservisin ya. Betul, iya, iya, betul. Nah, Alia punya pengalaman menjadi content writer di misalnya di 1% gitu ya, Mm-mm. dan kitabisa.com gitu. Mm. Eh, seberapa menjanjikan sih menjadi seorang content writer? Kalau misalnya lihat sekarang sih, maksudnya ya kalau misalnya tingkat kesejahteraan lain-lain ya belum kayak bidang lain lah, kayak bidang analis atau apalah gitu dibandinginnya. Cuman karena sekarang ininya lebih banyak gitu, content writer kayaknya itu bisa jadi kayak untuk mau, tapi maksudnya kan kalau pekerjaan kayak gitu belum ada yang jenjang karir yang kayak karir yang biasa gitu loh, Yang kan konvensional gitu. ya. Yang masih yang konvensional kayaknya. Tapi kayaknya di beberapa instansi udah ada tuh kayak junior content writer, senior content writer, ininya jadi kalau misalnya udah senior bisa jadi editor juga kan. Ya. Kalau misalnya di di apa sih perusahaan media atau apa kan kayak editor, udah nanti bakal jadi apa editor in chief gitu kan. Bisa tuh ke arah ke ininya. Cuman sekarang kayak ngelihat pekerjaan itu bisa dilakuin di mana aja. Biasanya tuh awalnya kan ngawalin jadi content writer itu lagi kuliah, Ya. belum lulus kuliah, tapi udah punya kerjaan itu, dan itu ternyata kerjaan profesional, bukan Apalagi kalau diseriusi ya. iya, ternyata kan kayak awalnya karena saya jadi content writer, saya bikin tuh buat review buku. Itu tuh karena punya pengalaman jadi content writer, udah ngerti lah bikin konten kira-kira gimana ininya. Terus habis itu belajar lah karena di yang biasa review jurnal bisa lah ya nge-review buku Ya. gitu kan kayak ini. Ya. Tapi Kalau kita orang kan ada biasanya yang nge-review mobil, nge-review ya ada motor, di mobil apa, nah nge-review ini apa kitchen set dan lain-lain gitu ya. ya Ini kan ya mah gitu. keren kan, mereview buku. Wah, Eh, luar biasa. terus Di habis itu mana Alia? nge-review. Alia di mana teman-teman kalau mau melihat hasil review buku yang dilakukan Alia? Bisa dilihat di Instagram namanya Bacaan Al ya. Bacaan Alia. Oke, sobat semua, kalau ingin melihat buku-buku yang sudah direview oleh Alia, nanti bisa berkunjung ke Bacaan Alia. Saya sudah lihat ada banyak buku sekali yang direview. Nanti teman-teman bisa, siapa tahu juga nanti setelah baca reviewnya, oh, saya harus baca buku ini deh, gitu ya. Ya kan? Nggak ini itu awalnya kan cuma jadi sebagai pembaca doang. Ternyata bisa berbagi gitu karena punya apa sih basic-basicnya di content writing gimana bikin itu. Oh ternyata banyak yang suka gitu. Kayak ternyata saya ya makanya saya berpikiran kan banyak juga sekarang kayak influencer-influencer atau apa yang punya keahlian yang managing sosmed dan bikin konten yang menarik atau apa. Itu bisa menjadikan kalau serius bisa di endorse. Oh, ya. Kalau misalnya itu bisa di ini janjikan ya kalau sekarang, dan itu nggak maksudnya kayak nggak membatasi kita tuh mau di mana. Saya banyak ketemu yang review-review atau buku tuh kayak dari Pulau Sulawesi yang mungkin dia tinggalnya di mana di desa mungkin atau di Aceh yang bahkan di sana toko buku dikit gitu atau apa, Ya, berarti kan nggak membatasi dia ada betul. di tempat mana, kita bisa bertemu dengan orang dari mana aja karena itu punya kemampuan di apa sih itu kan semacam skill buat ngeinin di sosmed juga kan, karena kan kayak kita ngerti bikin persona di sosmed atau apa, Betul. kayak nggak membatasi kayak saya nggak harus tinggal di Jakarta biar bisa ini dulu, saya bisa dari mana aja yang penting saya punya akses ke internet, saya bisa ngeiniinnya nge atau apa, ketemu sama teman-teman yang keren. Kalau misalnya ini kadang juga banyak orang-orang itu dia terima endorse dari penerbit untuk nge-review buku ya padahal dia tinggalnya di daerah mana gitu. Betul, Ya, ya. mungkin toko bukunya di sana juga dia bilang kayak toko buku di sana jarang saya beli, katanya orang teman-teman saya itu saya tinggal di ya pokoknya dia belinya di daerah Pulau Jawa ya saya deket kan kalau misalnya Jakarta mah, tapi mereka kayak dapat ininya atau apa berarti kan itu buktinya kalau di zaman sekarang itu ini juga menjadi sesuatu prospek yang lumayan juga, Terbuka cuma ya. terlebih terbuka gitu kan karena itulah kan maksudnya ke apa sih positifnya punya bikin di sosmed gitu dan punya kerjaan kayak gitu karena memang nggak semua orang punya kemampuan itu tadi gitu, itu harus Alia, diasah juga. kayaknya harus bikin ini deh, bikin tutorial menjadi book reviewer. Book reviewer saya Ya, juga
Nanti bikin juga. dong di situ di bacaan Alia ya. Ya gimana cara nge-review buku Ya, dari cara anak betul, sosiologi. betul sosiologi. Kan saya lihat juga di situ bukunya tidak buku sosiologi semua kan. Bukan, tapi Ada kan itu buku-buku populer, belajarnya ada buku apa buku motivasi juga ya. ya buku motivasi atau apa. Tapi saya belajar review kan di sosiologi. Ya, Alia nanti Belajar bikin deh nge-review kan. bikin tutorial bagaimana mereview sebuah buku. Oke ya. Nah, siap tuh ya. Ya, Bisa, bagus, bisa diatur. bagus deh gitu ya. Oke deh Alia, Tutorial. terakhir kira-kira apa yang ingin disampaikan Alia buat teman-teman yang sekarang sedang kuliah S1 agar mereka juga punya punya visi, punya rencana untuk melanjutkan kuliah S2. Gimana? Kalau menurutku sekarang tuh S2 bakal bisa jadi kebutuhan loh di masa depan. Ini aja sekarang kayaknya udah mulai banyak orang-orang yang sudah mulai mengambil studi S2. Mau Hmm. dia udah punya pengalaman kerja dulu kek, atau misalnya dia udah punya pengalaman kerja berapa tahun. Kayak ngelihat sekarang, apa ya, kayaknya bisa jadi ya di beberapa tahun ke depan zaman kan makin canggih, Hmm. kayaknya kebutuhan untuk menjadi kayak butuh kebutuhan akan Kualifikasi. kualifikasi akan jadi lebih naik gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi nanti ya kayak itu tadi. Kan sekarang kayak dulu aja S1 gitu. Tapi kayaknya sekarang is not enough kalau cuman sampai di S1. Kayaknya harus harus ya mau nggak mau coba di planning ya mau mau 1 tahun lagi, mau langsung atau apa. Itu wishlist yang paling ini karena bisa jadi nanti beberapa tahun lagi ya kita kan zaman makin canggih. Betul. Kayak sekarang aja udah banyak yang sekolah master. Kalau misalnya saya ngeliat lingkungan gitu aja, teman saya aja udah lumayan banyak yang tertarik pengen lanjut S2 karena ngerasa ternyata kualifikasi kuliah di ini nggak cukup gitu. Atau misalnya kita mau pas kita udah kerja ternyata Tuntutan itu bidang ada juga. kerjanya beda. Hmm. Iya kan misalnya bidang kerjanya pengennya ke ekonomi atau apa. Nah itu juga ada tuh teman saya kayak orang-orang yang emang pengen lagi kuliah karena memang nggak harus mengikuti kerjaannya gitu atau apa. Ya kan sekarang kayaknya ngerasa itu tadi tuntutannya kan semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi. Ya, jadi mau nggak mau teman-teman kayak paling nggak jangan ngerasa cukup sampai di ini aja. Kalau misalnya apalagi kayak S2 ya, itu kan kayak kesempatan yang langka juga. Lagi Jadi dapat kayak beasiswa ya. dapat beasiswa gitu ya. Kayak tapi itu adalah kesempatan yang itu kayaknya harus dirasain sama orang lain. Jadi mau nggak mau kayak misalnya jangan ngerasa cukup sampai di S1 aja karena mungkin bisa jadi kita nggak pernah tahu kan kayak tahu-tahu nih sekarang COVID-19 kayak semua berubah gitu kan kualifikasi dan apa juga sekarang yang dicari orang yang skillnya tinggi orang bakal ngelihat jenjang pendidik zaman ininya gitu kan. Iya zamannya berubah lebih susah. Ya. Kepakaran kita juga harus semakin Kualifikasi juga semakin tinggi ya. kualifikasi semakin tinggi butuh juga kepakarannya ya mau nggak mau kan kita kuliah yang dapetin itu di situ gelar master gitu kan master degree kayak gitu sih kayak jangan ngerasa kayak oh cuman di daerah saya belum Nggak ada cukup nih ya. gitu nggak cukup untuk kita untuk gerakin orang aja sekarang juga orang akan lihat background pendidikannya apa S2 nggak ya dia gitu kan suka kadang kita kadang suka ngeliat kayak gitu kan Hmm. banyak kan orang-orang yang menggerakkan yang kayak misalnya bikin startup gede aja tuh pasti punya gelar S2 deh dianya kayak mau jadi atau apa dia kayak pasti ada gelar S2-nya yang dia punya gitu kepakaran ininya gitu dari S2 jadi kayak ternyata wow S2 tuh bisa ngebuka kesempatan itu juga tapi bisa jadi itu nanti akan jadi kebutuhan sama lah kayak tiba-tiba jadi minimal S1 nggak Dulu mungkin ya. dikit apa Hmm. iya berubahnya cepet banget ya gitu nggak ini ya gitulah buat teman-teman jadi kayak coba pikir-pikir pastiin S2 tuh harus ada di wishlist kayak harus di-achieve lah gitu harus dicapai. Oke Alia dan itu juga menjadi salah satu alasan saya mengundang Alia karena Alia sudah S2. Ya Kan karena untuk ngomong ternyata S2 ya. ternyata ya kalau misalnya dikira nggak seru sebenarnya lebih seru tadi kan udah diceritain ya lebih lebih yang tak terduganya tuh kayak lebih wow Oke gitu. Alia, terima kasih banyak ya sudah berbagi, sudah sharing dengan kita. Insya Allah nanti ini akan inspiratif sekali bagi teman-teman, terutama yang sekarang masih berpikir ketika selesai S1, apakah saya lanjut S2 apa enggak? Lanjut aja Ya, lanjut aja gitu ya. Nanti pokoknya ini dengarkan lanjut aja perkembangannya ya.
Iya, gitu aja. Lanjut aja, yang penting niat aja dulu. Niat aja dulu udah bagus itu sebenarnya. Oke Alia, terima kasih banyak. Oke, Ya, terima kasih juga. sukses dan semoga sehat dan keluarga juga di sana. Mudah-mudahan kesempatan yang lain kita bisa kolaborasi lagi di waktu dan kesempatan yang berbeda. Terima kasih Alia ya. Ya, terima kasih Sukses. banyak. Ya.